Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Baik, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tata cara, tahapan-tahapan membaca kitab gundul, yakni kita harus memahami dua ilmu, nahu dan sorof. Pada kesempatan ini kita masih menjelaskan tentang ilmu nahunya. Dan ilmu nahu ini kita sudah sampai kepada penjelasan naat. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang naat, apa maknanya, apa yang robnya. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membagi naat ini, sifat ini terbagi menjadi dua. Coba kita pelan-pelan kita perhatikan sifat atau naat. Saya ambil penjelasan ini di dalam kitab Mukhtasar Jiddan. Ini terbagi menjadi dua. Ada naat hakiki. Yang kedua ada naat sababi. Sekali lagi, naat terbagi dua. Ada naat hakiki, ada naat sababi. Baik, kita pelan-pelan. Apa yang dinamakan naat hakiki? Huwa ma rafa'as man mudmaron mustatiron ya'udu ilal man'ud. Kita akan jelaskan. Naat hakiki huwa ma rafa'a isman mudmaron mustatiron ya'udu ilal man'ud. Oke, coba kita pelan-pelan perhatikan. Yang dinamakan naat hakiki, yakni adalah sifat yang merupakan isim domir mustatir, isim domir yang tidak nampak, yang kembali domir tersebut kepada man'ud. Saya kasih contoh. Oke, ja'a Zaidun al-aqilu. Ja'a Zaidun al-aqilu. Nah, sifat ini Zaidun kan man'ud. Kemudian al-aqilu ini naatnya atau sifatnya. Naat ini merupakan isim domir. Isim domir yang kembali kepada Zaid. Kalau ditakdirkan, ini ja'a Zaidun al-aqilu huwa. Nah, ini yang disebut namanya isim domir mustatir. Ini isim domir yang disimpan atau yang ditakdirkannya. Oke, yang kedua ada naat sababi. Naat sababi yakni huwa ma rafa'a isman mudmaron, ma rafa'a asman zohiron fihi domirun ya'udu ilal man'ud. Oke, kita tuliskan huwa ma rafa'a man zohiron, ma rafa'a asman zohiron fihi domirun ya'udu ilal man'ud. Fihi domirun ya'udu ilal man'ud.
Kalau naat sababi atau sifat sababi ialah sifat yang merupakan isim zohir, sifat yang merupakan isim zohir, yang di dalam isim zohir tersebut ada domir yang kembali kepada man'ut. Saya kasih contoh. Ja'a Zaidun, al-aqilu, abuhu. Nah, mana sifatnya? Sifatnya ini naatnya al-aqilu. Ini sifat atau naat. Kemudian Zaidun ini man'ut atau mausuf. Nah, sifat ini ia merupakan isim zohir. Mana isim zohirnya? Abu. Siopo? Abuhu. Yang di dalam isim zohir tersebut ada domir. Mana domirnya? Hu. Domir ini kembali kepada man'ut. Kembali kepada man'ut. Kembali kepada Zaid. Sampai di sini ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan dapat kita pahami. Kita lanjutkan bahwa sifat hakiki ataupun sifat sababi harus ada persamaan antara naat dan man'utnya. Saya akan hapus ta'rif ini terlebih dahulu. Kita lanjutkan bahwa tadi yang saya katakan bahwa sifat atau naat hakiki atau sababi dia itu harus mempunyai atau harus sama antara naat dan man'utnya di dalam beberapa bidang atau di dalam beberapa faktor yang sudah saya jelaskan semuanya di bab-bab sebelumnya. Rekan-rekan yang belum paham, rekan-rekan yang belum memahami, silahkan lihat video-video sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Pertama, yakni sifat hakiki. Sifat hakiki itu harus sama 4 daripada 10 bidang. 10 kita bagi 4. 2, 3, 4. Oke. Kita bagi 4. Naat hakiki yang pertama harus sama di dalam i'rabnya. Ropa, nasab, atau jer. Ropa, nasab, atau jer. Tidak jazm ya, sebab sifat ini kalimat isim. Harus sama ropa, nasab, jernya. Kalau man'utnya ropa, maka naatnya ropa. Kalau man'utnya nasab, maka naatnya nasab. Kalau man'utnya jer, maka naatnya pun dibaca jer. Kemudian yang kedua, harus sama di dalam masalah mufrad, tasniyah, atau jama'. Mufrad, tasniyah, atau jama'. Maksudnya apa? Kalau man'utnya mufrad, maka naatnya mufrad. Kalau man'utnya tasniyah, maka naatnya pun tasniyah. Kalau man'utnya jama', maka naatnya pun harus jama'. Bidang yang ketiga adalah harus sama di dalam muzakkar muannasnya. Muzakkar dan muannasnya. Dia itu laki-laki atau perempuan, seperti itu ya. Kalau man'utnya muzakkar, naatnya muzakkar. Man'utnya muannas, naatnya pun harus muannas. Dan yang terakhir harus sama di dalam ma'rifat atau nakirohnya. Ma'rifat atau nakirohnya. Kemudian sifat sababi atau naat sababi. Naat sababi ini naat hakiki. Kalau naat sababi harus sama 2 bidang, 2 daripada 5 bidang. Kita bagi 2 dulu, 1, 2. Kalau naat sababi harus sama 1 di dalam i'rab, ropa, nasab, atau jer. Yang kedua, harus sama di dalam ma'rifat dan nakiroh. Dalam artian apa? Naat sababi ini tidak mesti mufrad, tasniyah, jama'. Bisa saja man'utnya mufrad, kemudian naatnya tasniyah. Bisa saja man'utnya tasniyah,
kemudian naatnya jamak misalkan, karena tidak mesti sama. Gitu. Yang harus sama adalah di dalam i'rab rofa nasab jer atau ma'rifat dan nakiro. Untuk penjelasan ma'rifat dan nakiro, insya Allah saya akan jelaskan di video selanjutnya. Sampai di sini mudah-mudahan dapat kita pahami, semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.